Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan soal latihan kita sebelumnya yaitu menggunakan soal firma solok indah. Di mana di video sebelumnya, saya sudah mengerjakan sampai dokumen transaksi nomor 23. Video kali ini, saya akan menyelesaikan semua dokumen transaksi yang ada pada soal firma solok indah dari dokumen nomor 24 sampai dengan 38, serta membuat neraca saldo akhir. Kita mulai ya dari dokumen nomor 24. Untuk melihat video sebelumnya ada di deskripsi video. Dokumen nomor 24 ini merupakan faktur penjualan, di mana menjual kepada PT Sejahtera. Totalnya adalah 148.610.000. Dari faktur penjualan, kalau kita menggunakan aplikasi Accurate, kita akan menggunakan menu penjualan dan input di faktur penjualan. Pertama, pilih nama pelanggannya, PT Sejahtera. Lalu, tanggalnya kita ubah, yaitu tanggal 14 Desember. Kemudian, faktur penjualannya adalah nomor 74. Kemudian kita masukkan itemnya satu persatu. Dimulai dari Aquatech 5 unit. Harga 7.200.000 sudah sesuai, kita enter. Lalu Nurisum. Quantity 3, harga 11.700.000. Lalu Kensigma 1, 4 unit, 8.200.000. Kensigma 2, kuantitinya adalah 3. Sekarang kita lihat totalnya apakah sudah sesuai dengan faktur. 148.610.000. Apabila sudah sesuai faktur, tanggalnya sesuai, nama customer-nya sesuai, kita simpan. Kita lanjut dokumen nomor 25. Di mana ini adalah bukti kas keluar pada tanggal 15 Desember 2016. Total pengeluaran kas adalah 73.420.200 rupiah. Karena ini kas keluar untuk pembayaran uang muka PPh pasal 25 dan PPN November ya. Jadi inputnya di menu kas bank dan pembayaran. Pilih platformnya jadi cash in bank. Kita lihat nomornya nomor 9. Tanggalnya 15. Memonya kita buat pembayaran uang muka PPh. Dan PPN November. Kepada Bank Mandiri. Total uangnya tadi adalah 73.420.200 rupiah. Oke, terdiri dari mana? Ada uang muka PPh pasal 25. Kita cari nama akunnya.
Uang muka berarti itu adalah prepaid. Berarti prepaid kita pakai prepaid income tax. Kan ini kan uang muka PP pasal 25. Kalau kita lihat akunnya yang ada adalah prepaid income tax. Nilainya adalah yang ini. Jangan langsung sebesar pengeluaran ya. 29 juta. 29.782.000. Kemudian ada fade out. Nilainya adalah 145.915.400 rupiah. Lalu ada fade in. Oke, fade in nilainya adalah 102.277.200 rupiah. Oke. Ini dia. Oke, jadi kita buat seperti yang ada di sini ya. Kenapa ini dikasih min? Kan ini kita mau beda akun ya. Ini di debit, debit ini adalah kredit. Jadi ditutup. Kalau fade in itu kan debit, kalau ditutup di kredit. Fade out itu debit, di kredit ditutup di debit gitu. Kalau udah simpan. Kalau mau lihat keseluruhan jurnal, tinggal kita perbaharui saja. Jadi ini dia jurnal yang udah kita buat yang barusan. Ini dia. Menutup PPN. Jadi ini pembayaran PPN November. Jadi PPN November dibayar jadi dibayar 0. Kemudian ada uang muka PPH itu adalah prepaid income tax. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen nomor 26. Kalau dokumen nomor 26 ini adalah bukti kas masuk terkait uang dari karyawannya atas nama Anjar Wibowo. Nilainya adalah 2 juta. Jadi inputnya masih di kas bank. Kalau bukti kas masuk berarti penerimaan. Depositnya adalah cash in bank. Nomornya 08 Big M. Ya. Tanggalnya adalah 15 Desember. Oke, kita buat keterangannya. Penerimaan piutang karyawan atas nama Anjar. Nilainya adalah 2 juta. Akun yang kita gunakan adalah order receivable. Kalau udah, simpan. Lanjut untuk dokumen berikutnya nomor 27. Ini adalah bukti kas keluar yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2016. Ini untuk pelunasan hutang dagang. Karena pelunasan hutang dagang, kita nginputnya di pembelian dan pembayaran pembelian. Pilih vendornya. Tanggalnya pastinya diubah dulu, 16 Desember. Diubah. Untuk pelunasan yang tanggal 7 Desember. Ini dia 7 Desember. Uang yang dibayarkan, ya kita tulis dulu di sini payment ini. Kita pilih dulu. Lalu kita tulis ininya. Kita buat diskonnya. Ini kita buat ke pembelian berarti purchase diskon. Nilainya adalah sebesar diskon yang diberikan. 3.759.840 rupiah. Oke.
Jadi uang yang dibayarkan ini dia, Rp184.232.160. Oke, kalau udah kita simpan. Kalau mau lihat di keseluruhan jurnal boleh. Kita klik aja keseluruhan jurnal, perbarui. Jadi, uang cash in bank-nya harus sama ya. Kita lanjut lagi ke dokumen nomor 28. Di mana dokumen nomor 28 ini merupakan faktur pembelian. Jadi Firma Salok Indah membeli dari PT Riken pada tanggal 17 Desember 2016. Karena pembelian kita inputnya di menu pembelian dan faktur pembelian. Pertama pilih vendornya, lalu ubah terlebih dahulu tanggalnya 17 Desember. Tanggal invoice kita isi, dan tanggal kirimnya juga kita buat. Kita buat nomor fakturnya, nomor invoice. Kalau udah kita masukin itemnya, Ken Sigma 1, 26 unit. Harganya kita lihat 4.592.000. Coba kita ketik. Oke. Lalu Ken Sigma 2. Kuantitinya 22, harganya 5.824.000. Oke, kita cek totalnya ada biaya pengiriman ya. Rp4.950.400. Kita masukin di kolom beban. Biaya pengiriman itu berarti flat in. Oke, kalau udah kita cek keseluruhan Rp277.222.400. PPN-nya juga udah sesuai. Kalau udah simpan. Kalau mau lihat back. Ini dia yang udah kita input barusan. Ya, kalau udah kita lanjut dokumen 29. Di mana ini merupakan nota debit. Ini adalah lanjutan dari dokumen 28. Kalau 28 ini kan pembelian. Nah, kalau 29 ini adalah retur. Ya, ada di retur ada 3 unit dari Ken Sigma 1 dan 3 unit dari Ken Sigma 2. Atas pembelian yang ini berarti masih di menu pembelian. Tapi menggunakan menu retur pembelian. Pilih nama vendornya dulu. Lalu tanggalnya diubah dulu 18. Jadi kalau mengerjakan tanggal dulu ya. 18 Desember 2016. Nomornya 01 ND. Pilih yang tadi, yang barusan ini untuk retur yang tanggal 17 nih. Retur yang untuk tanggal 17. Yang ini dia, faktur 215F. Ini dia. Kalau udah, kita buat di sini. Di item ini nggak bisa muncul apa-apa, tinggal klik di deskripsi. Ken Sigma 1. Ini jawabannya tidak. Kita buat kuantitinya 3. Lalu Ken Sigma 2. Juga 3. Oke, kita cek. Total keseluruhan 34.372.800. Kalau udah sesuai simpan saja. Oke. Nah, kalau mau lihat keseluruhan jurnal tinggal klik perbaharui. Ini dia yang udah kita input barusan nih returnya. Sesuai Rp34.372.800. Kalau udah lanjut dokumen nomor 30. Ini adalah bukti kas masuk tanggal 18 Desember 2016. Total uang masuknya adalah Rp215.276.600 melunasi yang 8 Desember. Oke, kita input di menu
penjualan dan penerimaan penjualan, karena ini bukti penerimaan kas. Jadi tanggalnya adalah 18 Desember. Jangan lupa tanggalnya diubah, tanggal ceknya juga. Nomor 9 BKM. Dari PT Mentari. Melunasi yang tanggal 8 dicentang. Uang yang diterima ini dia 215 juta. Kita hapus dulu. Kita masukin dulu diskonnya, sales diskon. Kita buat dulu. Paymentnya kita buat dulu. 215 juta ini kita salin dulu aja. Nah, ini baru kita buat diskonnya. Kita buat dulu pembayarannya, baru diskonnya gitu ya. Jadi, nilainya kita buat dulu tadi. 215 juta, ini kita ulang lagi. Seperti ini. Oke, kalau udah kalkulatornya kita centang, ya gambar kalkulator kita klik. Oke, kalau udah simpan, jadi sudah lunas. Oke, kita klik keseluruhan jurnal lagi, kita cek. Ini dia, cash in banknya harus sama seperti yang ada di soal ya. Cash in banknya 215 juta 276.600 rupiah. Oke, lanjut dokumen 31. Ini merupakan voucher kas kecil. Oke, kalau kas kecil input di kas bank dan pembayaran. Oke, P3. Nomornya adalah 04 VKK. Tanggal 19 Desember 2016. Untuk pemeliharaan bangunan. Kepadanya kita isi kalau ada datanya. Nilainya adalah 1.500.000. Oke, karena ini pemeliharaan bangunan, maka kita akan memasukkan ke akun maintenance. Oke, seperti ini, simpan. Lanjut dokumen nomor berikutnya. Tadi 31, sekarang 32. Bukti kas keluar untuk keperluan pribadi. Oke, sekarang masih di kas bank dan pembayaran. Cash in bank kita ganti nomor 11 BKK. Tanggalnya 21 Desember 2016. Pengambilan untuk keperluan pribadi atau prive ya. Nilainya 3 juta. Kita ke akun prive. Ke akun Miss Rina Sukma Drawing. Ini nyonya ya. Di sini ada 2 pilihan. Kita ambil yang Rina Sukma. Oke, kalau udah simpan. Oke, lanjut nomor 33.
Ini merupakan faktur pembelian ya, totalnya adalah Rp290.545.920. Berarti inputnya di menu pembelian dan faktur pembelian. Oke, kita input di vendornya PT Bintang, tanggalnya 23. Oke, nomor fakturnya kita input. Kemudian itemnya kita masukin Aquatek 27, harganya Rp3.888.000. Lalu Nurisu 24 unit Rp6.435.000. Oke, biaya pengiriman ada, kita masukin ke biaya pengiriman ke beban. Bebannya adalah freight in. Oke. Setelah itu kita bandingkan apakah sudah sesuai. Sudah, kalau udah simpan. Lanjut nomor 34. Kalau ini adalah faktur penjualan ya. Firman Sokina menjual kepada PT Mentari, berarti penjualan, faktur penjualan. PT Mentari, tanggal 24. Oke, itemnya Aquatek 6, Nurisu 4, lalu Ken Sigma 1, 5, Ken Sigma 2, 3, totalnya Rp178.420.000. Sudah sesuai simpan. Kalau mau lihat tinggal back aja. Nah, memastikan tanggal mungkin ya. Oke, kalau udah lanjut dokumen 35. 35 itu adalah sambungan dari nomor 34. Kalau 34 tadi kan penjualan. Nah, 35 ini returnya. Berarti masih di menu penjualan, klik retur penjualan. Customernya PT Mentari. Tanggalnya 25. Tanggal diubah dulu ya. Ini untuk yang tanggal 24. Nanti dipilih dulu invoice-nya ya. Lalu di item deskripsi kita pilih Aquatek dulu. Apakah ingin retur semua? Tidak. Kuantitinya 2. Lalu Nurisunya 1 unit. Yang muncul di item deskripsi ya. Ini 1 unit. Lalu Ken Sigma 1. 2 unit. Ken Sigma 2. 1 unit. Oke, kita lihat totalnya 58.190.000. Oke, sudah sesuai. Ini nomornya 01 NK. Oke, kalau udah tanggalnya sesuai, namanya sesuai, SIM. Lanjut nomor 36.
36 ini adalah voucher kas kecil. Ya, kalau kas kecil berarti kita akan menggunakan kas bank dan pembayaran. Untuk iuran kebersihan, berarti pakai P3Cash nomor 05 ya. Tanggalnya 28. Ini pembayaran iuran kebersihan. Nilainya 625.000. Oke, kita masukkan aja ke akun. Ini kan untuk iuran keamanan ya, berarti kita masukin aja order general and administrasi SPN. Kalau udah simpan. Kamu lihat back aja. Ini dia. Pastikan P3Cash. Oke, kalau udah nomor 37. Yaitu ini untuk angsuran pinjaman hutang. Berarti masih di menu pembayaran dari kas bank nomor 12 ya. Ini 12 BKK. Tanggalnya 31. Ini angsuran. Totalnya adalah 6.227.500 rupiah. Kita cari nama akun utangnya, utang banknya, Bank Loans. Nilainya adalah 4.318.200 rupiah. Dikenakan bunga, ya beban bunga, interest expense 7.909.300 rupiah. Kalau udah simpan. Lanjut adalah untuk pengisian kas kecil. Oke, kas kecilnya kita input di jurnal kas umum aja. Debitnya adalah P3Cash. Kreditnya adalah cash in bank. Oke, simpan. Kita mau lihat keseluruhan jurnal. Tinggal perbarui. Kalau keseluruhan jurnal tuh bagusnya sampai dengan hari ini. Siapa tahu tanggalnya ada yang salah, bisa diubah gitu ya. Oke, kalau udah, karena ini adalah transaksi terakhir, maka kita buat neraca saldo akhir. Buatnya di klik menu buku besar, laporan keuangan, buku besar kita cari neraca saldo. Oke, kita buat tanggalnya 31 Desember 2016. Ini dia neraca saldonya, kalau udah tinggal disimpan. Nah, ini klik simpan PDF. Tinggal di mana kita inginkan. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan semua transaksi yang ada pada Firma Solok Indah menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi Accurate dan membuat neraca saldo akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya untuk membuat penyesuaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.